Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Melisa Nurul Kiptia, Irfan Khairul Anas, dan Jinita Putriana akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi Lembaga Pendidikan Islam di Ma'had Wali Songo Semarang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan di negara manapun di dunia dipandang sebagai suatu program yang bernilai strategis. Nah, hal ini berdasarkan satu asumsi bahwa proses pendidikan merupakan sebuah proses dengan sengaja dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam pendidikan demikian sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sama halnya dengan pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam merupakan suatu pengajaran ilmu kepada peserta didik yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum atau dunia, tetapi juga mengajarkan tentang akhirat. Jadi, pendidikan Islam bisa dikatakan dengan mencakup segala aspek keilmuan, yaitu dapat ilmu di dunia dan ilmu akhirat juga diperoleh. Lembaga pendidikan sendiri berperan penting dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, banyak sekali lembaga mulai dari lembaga formal, informal, dan non-formal. Dengan adanya lembaga pendidikan yang tepat, maka akan menjadikan generasi unggul untuk bangsa. Nah, observasi kali ini berkaitan dengan sebuah lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Ma'had di Indonesia adalah Ma'had di Indonesia merupakan suatu lembaga pendidikan yang mengajari ilmu pendidikan agama dan ilmu yang berkaitan dengan Islam. Contoh ilmu yang dipelajari di dalam Ma'had adalah fikih, usul fikih, tahfidz Quran, tafsir Quran, bahasa Arab, mustalahul hadis, dan ilmu agama lainnya. Nah, di UIN Wali Songo sendiri menyediakan sebuah Ma'had Al-Jami'ah Al-Wali Songo yang dikhususkan untuk mahasiswa UIN Wali Songo untuk belajar ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu umum, serta sebagai tempat tinggal mahasiswa. Sehingga, pada observasi kali ini, peneliti akan membahas mengenai peran lembaga pendidikan Ma'had Wali Songo. Masuk pada rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah yang mendasari penelitian tersebut. Yang pertama, apa tujuan adanya Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo? Yang kedua, bagaimana kegiatan di dalam Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo? Yang ketiga, bagaimana struktur pengurusan di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo? Dan yang keempat, bagaimana peran Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo bagi masyarakat sekitar? Yang kelima, bagaimana sejarah berdirinya Ma'had Al-Wali Songo Semarang? Tujuan observasi sendiri yang pertama, untuk mengetahui tujuan adanya Ma'had Al-Wali Songo Al-Jami'ah Wali Songo. Yang kedua, untuk mengetahui kegiatan di dalam Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur kepengurusan di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Yang keempat, untuk mengetahui peran Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, untuk mengetahui sejarah berdirinya Ma'had Wali Songo. Nah, di sini ada manfaat observasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang penerapan lembaga pendidikan Islam untuk mewujudkan generasi unggul. Yang kedua, melatih diri dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, memberikan pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa mengenai lembaga pendidikan Islam. Tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini tempat pelaksanaan observasi adalah di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo Semarang pada hari Rabu 10 November 2021. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, sejarah dan tujuan berdirinya Ma'had. Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo diresmikan penggunaannya pada tahun 1995 oleh Dr. Tarmizi Tahir, Menteri Agama Republik Indonesia saat itu. Namun, secara formal tidak menggunakan nama Ma'had, tetapi menggunakan nama asrama dan hanya dapat ditempati oleh beberapa siswa saja, karena hanya menampung 36 orang mahasiswa, sehingga hanya mahasiswa terpilih saja. Program asrama ini merupakan sebuah uji coba dan telah terbukti kemujarabannya sebagai unit pendukung tercapainya visi dan misi UIN Wali Songo. Kemudian dari sini, asrama mulai dikembangkan dengan daya tampung yang lebih banyak lagi, sehingga dinamakan Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo pada tahun 2010. Pengasuh pertama yang menaungi Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo yaitu Dr. Kiai Haji Fadlan Mustafa LC.MA. Beliau menjabat sampai pada tahun 2017. Selanjutnya, pengasuh diamanatkan kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Ismail MAG MHum yang menjabat sampai sekarang.
Kemudian tujuan dari berdirinya Ma'had sendiri adalah karena dianggap mampu memberikan resonansi dalam mewujudkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang diniyah, ilmiah, ukhuwah sekaligus sebagai bentuk penguatan terhadap pembentukan lulusan yang intelek profesional atau bisa dikatakan sebagai sarjana plus. Kemudian kegiatan Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Kegiatan Ma'had dimulai dari ba'da subuh sampai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, santri bebas melakukan aktivitas masing-masing hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu 17.30 waktu Indonesia Barat, santri harus sudah berada di Ma'had. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dari sholat berjamaah maghrib dan kegiatan Ma'had yang lain hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Kecuali di hari Senin dan Selasa, karena ada kelas bahasa Arab dan bahasa Inggris yang selesai pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan secara lengkapnya sebagaimana terlampir. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Yang pertama adalah sholat berjamaah dan ngaji bersama bertujuan untuk beribadah. Kemudian ada speech dan hitobah yang bertujuan untuk melatih kemampuan santri dalam berbahasa asing mulai dari menerjemahkan, melafalkan dengan baik, dan bisa tampil di depan banyak orang. Kemudian senam bertujuan untuk menjaga kesehatan. Kemudian ada juga muhadasah dan conversation adalah kelas percakapan pagi. Sistemnya sendiri seminggu untuk kelas bahasa Inggris dan seminggu lagi untuk kelas bahasa Arab, begitupun seterusnya. Kemudian ngaji kitab dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu yang bertujuan untuk mendalami pengetahuan terkait agama Islam. Selanjutnya adalah evaluasi Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Sistem penilaian dari Lembaga Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo sendiri untuk penilaian secara akademik dinilai dari kemampuan santri saat di kelas serta dibuktikan dengan penilaian UTS dan UAS. Kemudian untuk penilaian akhlak dinilai dari observasi para pengurus Ma'had. Kemudian untuk speech dan hitobah itu tidak ada penilaian secara spesifik karena hanya merupakan sebuah kewajiban untuk melatih kemampuan berbahasa. Selanjutnya adalah pengurus Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Pengasuh pertamanya sendiri yaitu Dr. Kiai Haji Fadlan Musyafa LCMA, yaitu yang mengasuh atau menjabat selama 2010 sampai 2017. Kemudian untuk pengasuh yang kedua yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Ismail MAG Hum yang menjabat dari 2017 sampai sekarang. Kemudian untuk pengajarnya ada 6 orang. Musyrifah atau pengurus itu ada 8 orang. Kemudian ada juga Haitut Tahkim ada 10 orang. Untuk susunan pengurus kami tidak dapat memberikan informasinya karena dari pengurusnya sendiri tidak mengizinkannya. Selanjutnya adalah santri di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Jumlah santri yang ada di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo sendiri diperkirakan berjumlah 350 santri, yang sekarang semuanya sudah di gedung Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo yang melakukan segala aktivitasnya secara offline. Selanjutnya adalah eksistensi Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Ma'had berperan dalam masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa karena menyediakan atau menjadi tempat bagi para santri untuk belajar lebih banyak terkait pendidikan bagi pendidikan agama, moral, umum, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan, di Ma'had itu santri belajar tentang kehidupan, yaitu pendidikan yang tidak formal tapi sangat dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat karena di Ma'had hidup secara sosial. Dari sini dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan yang ada di Ma'had bermanfaat untuk mendorong santri menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya adalah lampiran. Nah, di sini ada beberapa lampiran sebagai tanda bukti dan juga sebagai info tambahan. Yaitu narasumber pertama kami mewawancari Dr. Kiai Haji Ahmad Ismail MAG Hum selaku pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo pada tahun ini. Kemudian ada Adibah Agila sebagai ketua pengurus Musyrifah. Kemudian ada lagi Safa Salsabila Jasinda yaitu pengurus Haitut Tahkim. Adapun wawancaranya yaitu dilakukan kepada Pak Ismail itu secara offline atau langsung, dan untuk Adibah dan Safa itu dilakukan secara online melalui WA.
Berikut adalah foto kegiatan dan lampiran. Yang pertama ada halakoh ba'da subuh atau speech atau khutbah bahasa Inggris. Ya seperti itu gambar fotonya. Kemudian ada broadcasting bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian ada placement test, yaitu tes untuk santri baru dalam pembagian kelas pagi. Nah, ini adalah pada acara tibaan. Kemudian ada kuliah bahasa malam. Kemudian ada conversation atau muhadasah kelas bahasa pagi. Adapun jadwal kegiatannya yaitu terlampir seperti ini, yaitu kegiatan dimulai pada jam 03.40 dan nanti mahasiswa dibebaskan untuk melakukan kegiatannya pada jam 05.30. Setelah itu mahasiswa atau santri itu masuk lagi jam 17.55 itu harus sudah ada di ma'had gitu. Nah, ini adalah beberapa bukti observasi. Yang pertama ada link YouTube wawancara. Nah, ini adalah link bukti wawancaranya. Kemudian ada screenshot wawancara, kemudian ada audio wawancara di mana audio ini bersama dengan pengasuh. Kemudian untuk link YouTube ini adalah bukti wawancara dengan Mbak Adiba atau selaku ketua pengurus, dan ini adalah screenshot wawancara dengan Bila selaku pengurus Hayatut Tahkim. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Saya persilahkan.